Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang begitu baik, Allah yang pengasih dan penyayang. Kami ada di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus ini, oleh karena kemurahan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengarahkan seluruh perhatian kami, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, salam. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema pekabaran Injil dalam keluarga. Artinya kita diarahkan untuk mengambil bagian mengabarkan Injil dalam keluarga kita, baik secara pribadi atau keluarga inti dan atau kepada jemaat, kepada keluarga secara keseluruhan. Dua ayat ini mari kita bacakan secara bersama-sama. Roma 10 ayat 14 dan 15. Kita bacakan 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita telah diarahkan tentang tema merasa berhutang. Apakah sudah bayar hutang? Kita berhutang kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama kita, kepada gereja, kepada bangsa kita. Hutang kita bisa dalam bentuk hutang darah, hutang nyawa, hutang kebaikan, hutang budi, hutang jiwa, hutang keselamatan, hutang Injil. Nah, ketika pertanyaan ini kita tujukan pada diri kita, bagaimana sikap kita? Dan bisa berbagai sikap dalam diri kita masing-masing. Mungkin ada yang masih berpikir atau bingung. Tapi yang pasti, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah tuntas selesai membayar hutang. Baik kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Oleh sebab itu, setiap kita yang merasa berhutang, mari kita belajar melunasi hutang kita, mencicil. Nah, hari ini salah satu bagian PI dalam keluarga. Apa yang dimaksudkan ini? PI dalam keluarga. Suatu keluarga yang semuanya sudah percaya kepada Tuhan. PI dalam keluarga perlu tidak? Tetap perlu untuk peneguhan, pemantapan iman. Supaya kita terus bertumbuh dalam iman. Supaya mendewasakan iman kita. Supaya kita bisa menjadi saksi dan berkat bagi orang lain, bagi dunia. Tetapi bagaimana kalau tidak seluruhnya anggota keluarga kita sudah percaya kepada Tuhan?
Masih ada satu dua yang belum percaya. Mungkin suami, mungkin istri. Ini juga penting pekabaran Injil dalam keluarga. Untuk apa? Ya supaya mereka mendengar seperti firman Tuhan tadi. Supaya mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Supaya mereka bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Kalau yang belum percaya, kenapa? Masih ada anggota rumah tangga kita, anggota keluarga yang belum percaya. Nah, bisa jadi pada pernikahan dulu satu percaya, satu belum percaya. Mungkin suami yang belum percaya, mungkin istri yang belum percaya. Atau dua-dua dulu nikah belum percaya. Tetapi pada perjalanan hidup salah satu percaya kepada Tuhan. Pasangannya masih belum. Nah, kalau kasus ini bagaimana? Anak-anak dibawa kemana? Dan di sini penting sekali pelayanan khusus. Pelayanan khusus bagaimana? Perlu ada kunjungan dan doa. Juga secara khusus perlu dukungan doa kepada anggota keluarga yang sudah percaya supaya mereka kuat. Terhadap orang-orang yang belum percaya. Bagaimana Tuhan Yesus melihat? Tuhan Yesus melihat mereka yang belum percaya bagaikan domba yang hilang. Perlu dicari. Dan ketika sudah ditemukan, dia gendong. Atau juga bagaikan seorang anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal 15 dijelaskan di sana. Anak yang hilang itu ditunggu-tunggu oleh bapaknya. Dan ketika anak itu pulang, betapa bahagianya bapaknya, dia peluk anaknya itu. Dan dia adakan pesta. Dia panggil tetangga-tetangga, dia bersuka cita. Oleh karena satu anak yang hilang telah kembali. Maksud di situ, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika satu orang berdosa kembali kepada Tuhan, bertobat, bahkan malaikat-malaikat di surga bersuka cita oleh karena satu orang itu. Atau juga Tuhan Yesus bisa melihat orang yang belum percaya itu bagaikan lada yang sedang menguning, siap untuk dituai. Kalau tidak segera dituai, bisa busuk atau bisa hancur, dimakan burung atau dicuri orang. Atau juga bagai kawanan domba yang tanpa bergembala. Ada banyak orang yang kehilangan. Dan Yesus melihat orang-orang yang belum percaya ini, yang belum selamat ini bagaikan domba yang tidak bergembala. Bagaimana gereja melihat orang-orang yang belum percaya? Bagaimana kita memandang mereka? Apakah kita mempunyai penglihatan melihat mereka seperti Yesus lihat? Atau kita biarkan? Ada hamba Tuhan. Ada BPBJ. Ada guru sekolah minggu. Ada aktivis gereja. Dan ada jemaat. Adakah kita melihat seperti Yesus lihat? Sehingga kita terbeban dan merasa berhutang terhadap mereka. Bisa akhirnya
terjadi seperti ini. Ada jemaah yang hilang dan pergi. Kenapa? Bisa atau mungkin kurang ada perhatian dari gereja. Mungkin kurang perhatian dari hamba-hamba Tuhan. Sehingga akhirnya jemaat itu hilang dan pergi. Saya berharap di gereja kita tidak ada yang hilang. Dan tidak ada yang pergi oleh karena kurang perhatian. Atau juga mungkin ada jemaat yang jadi batu sandungan. Jemaah yang lain tersandung, pergi dan hilang. Kenapa? Di antara jemaat sendiri ada yang jadi batu sandungan. Menyedihkan bukan? Ada jemaah yang hilang, tinggalkan iman. Dan pindah agama, lalu hilang, lalu pergi. Kenapa bisa terjadi ini? Almarhum Pendeta Dr. Daniel Lukito, mantan rektor Saat dan ketua yayasan Saat, mengatakan dalam bukunya Gereja di Tengah Gejolak Zaman. Dia katakan ada 2 sebab. Sebab yang pertama, karena orang tersebut ingin terlepas dari pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya bagi dia. Ada satu pergumulannya. Dia tidak sanggup mengatasinya sendiri. Dan dia menganggap ada jalan keluar di tempat yang lain. Lebih mudah. Lalu dia tinggalkan agamanya. Di agamanya sendiri pergumulannya itu tidak tertolong. Mungkin gereja dia merasa juga tidak ada membantu. Dia pergi. Tinggalkan agama. Dan sebab yang kedua, karena yang bersangkutan tidak jelas pertobatannya. Ini lebih ngeri. Selama ini mungkin dia sudah beribadah, tapi akhirnya hilang, pergi. Pindah agama, pindah kepercayaan. Kenapa? Yang bersangkutan pertobatannya diragukan atau belum sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kasus ini? Kita bisa mengatakan bukan salah gereja. Bukan salah orang tua atau keluarganya. Kenapa dia sudah dewasa? Ini adalah pilihannya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang lain, tanggung jawab kita adalah berdoa. Kita bisa terus berdoa kepada Allah, minta belas kasihan. Supaya oleh karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan tuntun dia kembali. Saya yakin itu. Manusia mungkin tidak bisa. Tapi kalau Allah bekerja, dia memanggil dia kembali, bisa pulang. Saudara percaya itu? Amin. Tugas kita. Doakan. Ada satu ayat yang mungkin kita semua cintai. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini pernyataan yang dikatakan oleh Paulus dan Silas kepada kepala penjara di Filipi. Oleh karena apa? Pada tengah malam itu ketika Paulus dan Silas bernyanyi memuji Tuhan. Sedangkan mereka ditaruh di ruangan yang paling dalam dengan dipasung tangan dan kaki. Malaikat Tuhan datang dan melepaskan belenggu-belenggu mereka. Pintu-pintu besi terlepas. Ketika kepala penjara melihat, dia begitu takut dan dia menghunus pedang
dia membunuh diri. Tapi dari sana Paulus berteriak, jangan celakakan engkau dirimu. Kami masih ada di sini. Kami belum melarikan diri. Lalu dia tersungkur di depan Paulus. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan mereka mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mengimani firman ini untuk kita sekeluarga jika masih ada yang belum percaya di tengah-tengah keluarga kita? Masih kita percaya? Kita harus percaya. Dan bagaimana bisa ini terjadi? Yang pertama, kesaksian hidup. Inilah pekabaran Injil dalam keluarga. Yang pertama, kesaksian hidup. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tanpa kata, tapi perbuatan kita yang baik dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Termasuk saudara kita, keluarga kita yang belum percaya. Ketika mereka melihat kesabaran kita, sikap kita, kesetiaan kita. Dari itu mereka dapat digerakkan oleh Tuhan. Sehingga mereka percaya, bahkan memuliakan Allah. Suatu kali ada seorang bapak, seorang suami. Dia adalah seorang Kristen. Kebetulan istrinya juga belum. Suatu kali di hari Minggu, anak-anak sudah ke gereja. Dia masih tidur. Lalu istrinya mendekat, Pak, kok masih tidur? Nggak ke gereja? Hari ini saya malas beribadah. Tapi katanya Pak, kalau hari Minggu harus beribadah. Sudah aku bilang, hari ini saya malas beribadah. Pergi sudah. Pak, saya hanya ingatkan, Bapak hanya bilang, kalau hari Minggu harus beribadah. Jangan marah. Saya hanya mau ingatkan. Bagaimana? Kalau seorang suami begini, bisakah istrinya diselamatkan? Sulit bukan? Kehidupan dan kesaksian hidup itu mempunyai daya tarik yang kuat. Atau sebaliknya, menjadi batu sandungan. Dan orang-orang di sekitar kita tidak akan tertarik akan iman kita. Ada seorang istri. Ini cerita lagi ini. Baru pulang dari gereja. Sampai di depan pintu. Aduh, ini sepatu ini. Berantakan, ini sandal. Sampai dia pungut lalu dia atur. Dia masuk rumah. Aduh ini lagi, ini mainan berantakan di lantai. Sampai ngomel-ngomel. Masuk ke ruang tengah. Lalu dengan suara lantang dan keras. Ndut, sini. Kenapa berantakan meja makan ini? Ianya belum sempat bersihkan. Cepat. Baru beberapa detik ada suara dari kamar. Mama.
Lalu dia mendekat ke pintu. Iya Pak. Mama dari mana ya? Dari gereja Pak. Kenapa Pak? Enggak, saya pikir mama dari pasar. Lain kan? Baru pulang dari gereja, sudah teriak-teriak, sudah merepet. Bagaimana kalau suaminya yang kebetulan belum percaya? Firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya. Sekali lagi, kesaksian hidup itu sangat penting. Jika ada suami-suami di antara keluarga jemaat yang belum percaya, kesaksian istri sangat berpengaruh. Yang kedua, doa khusus. Selain kesaksian hidup kita sangat berpengaruh, hal yang lain adalah doa khusus. Tuhan Yesus berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, jika 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jika 2 orang sepakat, adakah kita tetap pernah bersepakat meminta jiwa orang yang belum percaya di keluarga kita, mendoakannya secara sungguh-sungguh? Perlu ada kesepakatan, ada kesungguhan. Kalau salah satu orang yang belum percaya dalam keluarga kita, yang sudah percaya itu sepakat, berlutut di hadapan Tuhan. Atau beberapa orang kita di dalam jemaat, kita sepakat. Itulah sebabnya, selama beberapa bulan terakhir ini, setiap kali saya pimpin doa pagi, saya mengajak kita untuk mendoakan beberapa nama anggota keluarga yang belum percaya. Itu saya juga terbebani itu. Untuk mendoakan, menyebutkan nama-nama orang-orang yang belum percaya di tengah-tengah jemaat kita. Ada kurang lebih 20 orang. Dan jika ada lagi di antara saudara, di antara jemaat yang ada di keluarga yang belum percaya, mari kita doakan. Kita juga bisa mengimani Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalimat terakhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa kita sebagai anak-anak Tuhan, jika dengan yakin, dengan sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan, sangat besar kuasanya. Doa itu adalah kekuatan, senjata yang kita bisa gunakan untuk merebut orang-orang yang belum percaya. Kita bisa sepakat. Ada seorang Monica
Nama anaknya Agustinus. Lebih 16 tahun dia berlutut, dia terus berdoa untuk keselamatan anaknya. Dan akhirnya Tuhan jawab. Agustinus akhirnya menjadi seorang tokoh gereja, bapak gereja. Sampai-sampai akhirnya dia menjadi pemimpin gereja selama 34 tahun. Berkat doa ibunya, walaupun bukan satu-satunya karena doa ibunya. Tapi itu kesaksian. Dia terus berdoa untuk keselamatan jiwa anaknya. Yang ketiga, bagaimana supaya seisi rumah tangga kita percaya kepada Tuhan? Mengabarkan Injil. Nats kita hari ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada memberitakan? Bagaimana memberitakan jika mereka tidak diutus? Ada 5 kata di situ. Bagaimana supaya orang itu akhirnya percaya. Nah, hari ini saya membagikan metode PI, pekabaran Injil. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu. Tapi bagi yang belum, inilah sangat sederhana. Metode pertama adalah 4 hukum rohani. Intinya adalah kasih Allah. Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi manusia. Kedua, semua orang telah berdosa. Dan orang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketiga, Yesus Kristus telah mati ganti kita. Dan keempat, percayalah kepada Tuhan Yesus. 4 poin ini diulang-ulang, diingat oleh jemaat. Sangat sederhana. Diingat ini. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, bagaimana? Apa yang kusampaikan kepadanya? Ini. Lepas daripada pembicaraan kita yang lain, ya. Ini 4. Intinya ada 4. Ceritakan kasih Allah kepadanya. Ceritakan bahwa dia sudah berdosa. Ceritakan Yesus telah datang. Ceritakan, ambil keputusan. Maka engkau akan selamat. Yang kedua, metode evangelism explosion. Ledakan penginjilan. Penginjilan supaya melipat gandakan. Nah, ini kuncinya amaki. Ya, hampir sama dengan metode yang pertama tadi. Amaki ini adalah singkatan dari anugerah. M, manusia. A, Allah. K, Kristus. I, iman. Hampir sama kan? Ini 2 metode ini. Kita bisa pakai. Nah, saudara-saudara sekalian. Dari nas kita hari ini. Ada 5 hal penting dalam penginjilan keluarga. Yang 5 itu, bagaimana mereka berseru, ya kan? Berseru artinya mengaku, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku, percaya dalam hati. Kalau kita melihat ayat 10 dan 13, ya, dari pasal yang kita bicarakan ini, ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan. Dua ini seiring dalam hati dan mulut. Bukan hanya dalam hati, percaya, tapi dengan mulut juga mengaku, berseru. Dan ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru, barang siapa yang mengaku, ia akan diselamatkan. Tetapi ayat 14, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka sendiri tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak dengar? Bagaimana mereka dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus? 5 urutan ini. Sasaran kita dalam pekabaran Injil adalah nomor 1 dan 2 itu. Yaitu supaya orang itu percaya. Supaya orang itu akhirnya mengambil keputusan, berseru, menyatakan imannya kepada Tuhan. Ini sasaran kita, bukan? Ini sasaran penginjilan. Sekarang kita balik. Kita ambil yang nomor 5 ke nomor 1. Kenapa? Kita semua, siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang diutus? Ya kita semua, bukan? Kita yang telah percaya. Kita yang telah diselamatkan, kita yang diutus. Ini bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan. Bukan hanya tanggung jawab pendeta. Kita semua. Karena kita telah sendiri diselamatkan, karena kita telah beroleh keselamatan, maka ini adalah tugas kita. Kita diutus. Nah, saya diutus. Saudara diutus. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran kita. Kita diutus untuk memberitakan. Kita beritakan melalui apa? Melalui kesaksian hidup. Melalui doa. Supaya apa? Supaya mereka dengar. Dan setelah mereka dengar, supaya mereka percaya. Kita jelaskan baik-baik, dia mengerti. Dan akhirnya berseru, mengaku. Saya ikut bahagia jika setiap keluarga kita semua sudah percaya kepada Tuhan. Semua mengaku, berseru kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Saudara-saudara, kalimat kita hari ini ditutup dengan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapa? Yang tadi, yang diutus tadi. Kita. Dan kalimat ini diwahyukan oleh Allah 700 tahun sebelum Masehi kepada Nabi Yesaya. Ini tentang Nabi Yesaya mengabarkan Injil yang menunjuk kepada kedatangan Mesias. Betapa indah kedatangan anak Allah ke dalam dunia ini. Membawa berita Injil, membawa keselamatan ke dalam dunia ini. 700 tahun sebelum Masehi. Hampir 3.000 tahun hari ini. Dan terus menerus. Siapa mereka yang memberitakan Injil? Yang pergi memberitakan Injil. Itulah sebabnya banyak misionaris yang dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan semangat pergi mengabarkan Injil. Karena mereka pegang ini. Artinya apa? Orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Betapa indah. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Allah melihat anak-anaknya yang giat memberitakan Injil. Sangat menyenangkan hatinya.
Para malaikat bertepuk tangan. Dengan semangat mereka menyaksikan anggota gereja mengabarkan Injil. Dan ketika orang-orang yang mendengarkan Injil, ketika mereka akhirnya membuka hati, ketika mereka percaya dan berseru kepada Tuhan, betapa mereka berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena utusan Allah. Dan orang yang memberitakan Injil itu juga merasa bersuka cita, merasa indah, merasa bahagia. Karena orang yang telah mendengarkan firman yang dia beritakan, akhirnya percaya. Saya banyak mengalami itu dalam penginjilan, dalam pelayanan. Baik pelayanan pribadi. Ketika mereka percaya kepada Tuhan. Waduh, sukacita. Air mata bercucuran karena kebahagiaan. Dan kita pun terharu. Bersyukur kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Tapi engkau telah memakai mulut hambamu ini. Untuk menyampaikan kebenaran. Dan akhirnya mereka percaya. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah mendengarkan pekabaran Injil dalam keluarga. Saudara masing-masing sebagai orang yang telah diselamatkan, pulanglah sebagai utusan Allah. Dan ketika saudara menunaikan tugas mulia ini, ingat betapa indah kedatangan saudara membawa kabar baik. Bukan hanya kita, Allah kita berbahagia. Allah kita bersuka cita. Allah kita mengatakan betapa indah. Betapa indah. Yesus menanti kedatangan kita. Yesus menanti orang-orang yang masih belum percaya untuk datang ke hadapannya sebagai umat Allah yang mengaku, yang berseru kepada-Nya. Keluarga demi keluarga, biarlah datang ke hadirat Allah. Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing kita menggunakan waktu sejenak. Berdoalah secara pribadi. Sebutkanlah nama seseorang. Mungkin dalam keluarga jemaah yang lain yang belum percaya. Biarlah Tuhan jamah hatinya. Dan ingatlah ketika kita mendoakan, menyebutkan nama mereka. Kedatangan kita indah. Bapa kami di surga, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa pekabaran Injil dalam keluarga begitu penting. Engkau telah memperlihatkan kami seperti Tuhan Yesus melihat bahwa jiwa-jiwa itu bagaikan domba yang hilang. Bagaikan domba yang tanpa bergembala. Bagaikan anak yang hilang. Bahkan bagaikan lada yang sedang menguning. Biarlah Roh Kudus menggerakkan kami untuk mengabarkan Injil. Supaya jiwa-jiwa tersebut ditemukan, dibawa pulang. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kami yang telah percaya bersuka cita. Dan mereka pun bersuka cita.
Dan bersama dengan malaikat di surga bersuka cita. Karena satu orang berdosa bertobat. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat. Teguhkan iman. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan sukacita, semangat mengabarkan Injil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.